Jalanlah kamu bersama dengan semangat Hidayat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara perayaan Paskah dan Halal Bihalal Brigade Manguni Indonesia dirangkaikan dengan Rapimnas BMI tahun 2024 di Aula Pemkot Manado hari ini Sabtu 27 April tahun 2024 dimulai. Selamat datang kepada Bapak Ibu, tamu dan undangan, bahkan seluruh keluarga besar Brigade Manguni Indonesia. Biarlah perayaan Paskah dan Halal Bihalal di hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita semua berdiri. Yang terhormat Pangdam 13 Merdeka yang diwakili oleh Bapak Kolonel Jimmy Warundu sebagai staf ahli Panglima. Yang terhormat Bapak Wali Kota Manado yang diwakili oleh Pak Kasat Pol PP Bapak Haji Warundu. Yang terhormat Bapak Kapolda yang diwakili Pak Murni, Pak Kapolres juga diwakili oleh Bapak Kapolsek Wewenang, Pak Konto. Terlebih terkasih pimpinan kami tertinggi Brigade Manguni Indonesia, Bapak Pendeta Rocky Batara Ronopo, serta jajaran DPT dan Walian Wangko serta jajaran Bapak Pendeta Renata Tunuhu serta Pak Ustadz Husein Buhari, dan tak lupa kami sebut juga teman-teman seperjuangan, teman-teman Brigade Manguni yang setia selalu dengan Brigade Manguni Indonesia. Yang terhormat Ponaas Surut, Ponaas Jefrimia Esos. Yang terhormat Ponaas Minasa Bung Franky Ponaas Franky Walayan SE yang juga anggota DPR terpilih, ya Ponaas. Kita tepuk tangan dulu kader Brigade Manguni Indonesia. Yang terhormat Ponaas Bitung, Ponaas Noldi Jodi Manisang. Yang terhormat Ponaas Minut Stefan Butiko Alu, Ponaas Manado Dr. Stefani Moninja dan seluruh jajarannya, Ponaas Mitra, Ponaas Peter Owu, dan perwakilan seluruh para pengurus dan jajaran kabupaten kota. Pelaksanaan
Pasca dan halal bihalal ini serta dirangkaikan dengan kegiatan Rapimnas. Ini merupakan satu momentum yang mana kita pertama halal bihalal umat Islam yang senantiasa begitu selesai bulan suci Ramadan kita melaksanakan halal bihalal karena untuk menyambut kemenangan serta bersilaturahmi dengan para saudara-saudara kita yang beragama Kristen dan beragama lain. Ini merupakan satu tekad Brigade Manguni Indonesia dalam konsistensinya melaksanakan, menjaga, merawat Kebinekaan Tunggal Ika sampai hari ini, sehingga pelaksanaan halal bihalal dan pasca itu digabungkan, sehingga ini merupakan satu simbol bahwa Brigade Manguni tetap menjadi salah satu organisasi adat yang selalu menjalin hubungan antara sesama agama, sesama anak bangsa, bahwa kita selalu ada dalam satu Kebinekaan Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi saya Brigade Manguni Indonesia yang sejak berdirinya saya sudah berada di Brigade Manguni Indonesia yang dulu BM, sekarang sudah Brigade Indonesia. Ini saya selalu berkonsisten dengan teman-teman Brigade Manguni Indonesia, Pak Pangdam, Pak Wali Kota dan Pak Kapolda, Pak Kapolres juga. Ini salah satu komitmen kita bahwa Brigade Manguni Indonesia merupakan jadi perekat agar senantiasa tetap menjaga kerukunan dan kedamaian yang ada di Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena Brigade Manguni Indonesia merupakan salah satu adat budaya di Minahasa yang juga berada di mana-mana, yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Adat Minahasa yang selalu dijunjung tinggi oleh organisasi Brigade Manguni Indonesia yang menjadi anutan serta teladan, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan halal bihalal dan pasca. Ini salah satu cermin budaya kita, kebersamaan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ibadah perayaan Paskah akan dipimpin oleh Walian Wangko Pendeta Renata Tikonu, Sarjana Teologi. Dalam persiapan, mari kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Opo Wananatas. Di saat ini kami merasa terpanggil sebagai Ormas Adat Brigade Manguni Indonesia untuk datang kepadamu menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman, sehingga kami dapat melaksanakan acara Paskah Kebangkitan Yesus Kristus dan juga halal bihalal bagi umat Islam. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami
Dan bagi kami umat Kristen akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk membentangkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dalam acara ini saya mengambil pembacaan dalam Alkitab, yakni Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang artinya saudara-saudara, barangkali semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkatnya tercurah kepada saudara-saudara sekalian. Dalam bahasa Ibrani, Shalom Aleichem, artinya Assalamualaikum. Bahasa Indonesianya kurang lebih sama, yakni damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara hadirin yang ada, jarang sekali terjadi perayaan Paskah dilaksanakan bersama-sama dengan halal bihalal. Sebab apapun mau dikatakan, kedua acara ini berbeda. Tetapi bagi Brigade Makmur Indonesia, semua perbedaan dapat disejajarkan bersama-sama dalam konteks persatuan, keutuhan, dan kekompakan. Apalagi semua agama, baik agama Kristen, Islam, tak ada yang mengajarkan tentang perpecahan. Semua agama pasti mengajarkan tentang keselamatan, tentang kemenangan dalam keyakinan iman masing-masing. Sehingga Paskah dan halal bihalal adalah syukuran atas kemenangan untuk memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Meski cara mendapat keselamatan itu berbeda menurut keyakinan iman masing-masing. Makanya dalam setiap diskusi ceramah tentang menciptakan kerukunan dan toleransi, saya selalu mengatakan bahwa dialog dalam moderasi beragama untuk menciptakan masyarakat yang rukun, toleran antar umat beragama, hindari diskusi tentang keimanan, sebab jelas tidak akan ketemu. Yang dapat mempertemukan antara beda agama di negeri ini tidak lain adalah budaya serta filosofi berbangsa dan bernegara yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Adat budaya di tanah kita ini selalu menanamkan tentang hidup penuh kerukunan dan toleransi. Seperti di Minahasa, para leluhur orang Minahasa selalu mengingatkan kepada para buyut, anak cicit, cucu cicit,
untuk selalu melaksanakan apa yang dinamakan Nubu Etul, atau pesan dari para tua-tua, antara lain Maesa-esaan, hidup bersatu, Maleos-leosan, baku-baku bayar, baku-baku sayang, masalah-salah, saling membantu, matombol-tombolan, saling menopang, masih saling menghormati, dan mengupus-upusan, saling menyayangi. Dan sebagai warga negara Indonesia, persatuan dan kesatuan tercermin dalam Pancasila. Serta sebagai orang Indonesia, maka kita diajak oleh para founding fathers, pendiri bangsa Indonesia, untuk memiliki jiwa, rasa, dan semangat nasionalisme Indonesia. Saudara-saudara, menyangkut hal ini, Bung Karno pada tahun 1948 mengajak semua komponen bangsa berkumpul di istana, baik para pejuang dari umat Islam, tokoh-tokoh Islam, dan tokoh-tokoh Kristen. Ternyata Soekarno mengundang tokoh-tokoh ini ke istana sesudah Idul Fitri, dan dia melaksanakan halal bihalal. Sehingga benar, halal bihalal itu adalah ajakan kerukunan, perwujudan toleransi. Sesudah umat Islam melakukan Idul Fitri, mengajak semua untuk mengerti tentang nasionalisme Indonesia, yakni hidup rukun dan damai. Saudara-saudaraku, yang tercermin untuk cinta tanah air, cinta bangsa adalah yang namanya nasionalisme Indonesia. Sehingga dengan memiliki rasa nasionalisme Indonesia, maka tidak ada yang dapat membedakan kita sebagai satu bangsa. Baik itu perbedaan antar suku, antar ras, dan agama. Berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda agama, maka kita sebagai bangsa Indonesia telah terikat dalam semangat nasionalisme Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara, maka untuk memperkokoh bingkai persatuan dan kesatuan ini, saya tertarik untuk mengatakan bahwa ajaran kami kekristenan, ajaran dalam kitab suci umat Kristen, selalu mengajar tentang hidup damai, damai sejahtera di dunia pemberian Allah, dunia yang adalah anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia, siapapun umat ciptaan Tuhan, untuk mendiami dunia ini, menciptakan damai sejahtera Allah, atau yang kita sebut selalu shalom, dan berkarya dalam dunia pemberian Allah ini. Kita telah membaca dan mendengar pembacaan dalam Alkitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur ini merupakan suatu nyanyian syarah dari Raja Daud atau Nabi Daud yang mengalami banyak pergumulan, hidup di antara bangsa-bangsa yang terpisah-pisah, sehingga kerajaan Israel yang sedang dipimpinnya mengalami kemunduran. Untuk itu Raja Daud menyanyikan syair persaudaraan yang rukun ini. Hal mana dalam syair nyanyian ini mengungkapkan bahwa hidup rukun akan mendatangkan berkah. Daud mau mengingatkan kepada bangsa Israel, Bani Israel, bahwa alangkah baik dan indah jika berada dalam suasana yang rukun, diam bersama dengan rukun, tidak ribut, tidak berkelahi, tidak baku marah, tetapi merasa bersaudara satu dengan yang lain.
Dan inilah yang menjadi slogan dari orang Sulawesi Utara, orang semua Basudara. Kita tentunya diharapkan untuk memiliki kepekaan dan kewaspadaan terhadap upaya-upaya orang-orang yang anti perdamaian, anti kerukunan, dan anti toleransi. Sebab masih banyak lagi orang-orang yang mencari popularitas bagi dirinya, bagi alirannya, untuk suka usil dan suka mengusik keyakinan iman orang lain. Baru-baru ini terjadi seorang pendeta itu karena usil dan suka usik, yang sebenarnya tidak perlu mencampuri tata cara peribadatan agama lainnya. Lihatlah sendiri agama, imannya, kepercayaannya untuk bertumbuh dalam iman masing-masing. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak tahu adat dan tidak beradab. Amin. Perayaan halal bihalal, kita akan dengarkan ceramah agama oleh Ustadz Hussein Bukhari. Namun sebelumnya mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai manusia, sesungguhnya Aku menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein Buhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qad qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Mula pertama senantiasa kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaannya, yang di atas kekuasaan dan keberkasaannya Dia melimpahkan rahmat, berkat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke atas beliau yang agung, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup dari semua kenabian dan semua rasul, utusan Allah SWT. Semoga insya Allah rahmatnya senantiasa akan menyertai kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Tunas Brigade Menguni Indonesia, yang terkasih kami sapa nama beliau Bapak Rocky Batara Rono bersama jajaran pengurus. Saya hormati Pangdam 13 Merdeka yang diwakili oleh Kolonel Juni Marundu, staf ahli Panglima. Izin salam Pak, tidak salah menyebut nama. Siap. Saya hormati Bapak Wali Kota Manado yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasat Pol PP yang terkasih Bapak Hani Owarutu. Terhormat yang kami banggakan yang mempunyai wilayah Manado, Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh jajarannya Bapak Romel Ponto SIP Mape. Sahabat saya Pendeta Elanda Ekonomi Sajar Teologi, hadirin wal hadirat yang semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mukadimah ayat yang saya bacakan pada pembicaraan awal tadi, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, yang artinya seperti ini: bersyukurlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan, dengan sebaik-baik syukur. Karena dengan Anda bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta, sesungguhnya nikmat berkat Allah akan limpahkan kepada kalian. Tetapi jika kamu kufur, ingkar, menzalimi, mengkhianati, menyalahgunakan syukur itu, maka kata Tuhan, azabku sangat pedih.
Ayat yang saya bacakan pada kedua tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu adalah surat yang artinya kamar-kamar. Ya, ternyata di surga sebentar ada juga kamar-kamar. Bukan cuma di rumah yang ada kamar-kamar, bukan cuma di hotel, di villa ada kamar-kamar. Ternyata di surga, di sisi Tuhan juga ada kamar-kamar. Ya, begitu surat Al-Hujurat ini dalam Al-Quran disebut surat yang artinya kamar-kamar. Sebab Al-Quran itu Bapak Ibu ada namanya dan ada artinya. Kenapa disebut Al-Baqarah, kenapa disebut An-Nisa, kenapa disebut Al-Imran, semuanya ada arti dan maksud tertentu. Ini luar biasa ini Tuhan. Allah Maha Hebat. Hanya Allah yang pantas kita agungkan. Kenapa hari ini saya berbahagia dan bersukacita secara pribadi? Belum pernah saya walaupun lahir di Minahasa Selatan, di Tompaso Baru, ya, berdiri di depan satu organisasi yang hebat, yang dulu saya kenal BM, ya, sekarang alhamdulillah puji Tuhan sudah tambah 1I, Brigade Mahmudi Indonesia, luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Dan ini Bapak Ibu adalah organisasi yang insya Allah akan menjadi prototipe organisasi, akan mengayomi organisasi-organisasi lain untuk mengayomi anak-anak bangsa yang lain dalam hal menyikapi kedewasaan dalam hal perbedaan pendapat. Ya, maka oleh karena itu saya pribadi menyampaikan apresiasi yang tinggi, luar biasa. Semoga insya Allah Tuhan memberkati kalian semua, terutama Tunas Wangko dari Jakarta dan seluruh jajaran. Bapak Ibu sekalian, kita bilang 2 jam setengah tadi, Kampura itu peristiwa yang bersejarah ini, ya. Bahwa memang benar bahwa halal bihalal itu Bapak Ibu hanya terjadi di Indonesia dan beberapa negara Asia. Saya kebetulan puji Tuhan, Tuhan berkenan orang Tompaso Baru tapi 4 kali Tuhan undang di tanah suci Mekah. Ya, saya bertanya di sana, betul orang Minahasa bisa berbahasa Arab. Belajarnya di mana? Di pesantren. 6 tahun saya belajar di pesantren. Jadi itu ama Minahasa, metu matodano, metu bahasa Tianbuan, diajar oleh ibu saya karena nenek saya orang Minahasa, kakek orang Jawa. Itu Ibnu Husain kan orang Jawa, karena muka Jawa dia jo. Yang penting tak tua maleos. Tua Minahasa, siapa sia? Tua Minahasa. Nanti kita wajib Tuhan murah. Ini ajar ini para pendiri kita semua luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ada hal yang halal tadi oleh pendeta sahabat saya menjelaskan? Karena memang awal-awal kemerdekaan itu Bapak Ibu, negeri kita ini digonjang-ganjingkan oleh friksi-friksi yang berbeda. Ya, para organisasi-organisasi agama pada waktu itu, apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Al-Irsyad, apakah Tarbiyah Islamiyah dan lain sebagainya. Saya menghafal 20 organisasi agama Islam di kepala saya. Tapi puji Tuhan, begitu banyak organisasi agama di Indonesia, orang boleh damai. Walaupun tadi Pak Pendeta Renal sudah menyinggung tadi ada friksi-friksi kecil, ada riak-riak kecil. Sebelumnya seorang bangga menjadi warga Indonesia, Bapak Ibu. Ya, orang boleh berbeda suku, bahasa, latar belakang agama, latar belakang budaya, tapi diikat oleh satu ikatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh usaha kita wayang, di kita wayang matahari. Kita orang semua dicipta Tuhan. Ya, oleh karena itu ayat-ayat mengatakan ya Yohanes, yang dibaca oleh Belum Haji tadi, Pak Isa tadi, calon haji baru. Ya, sebab penyandang haji itu harus ijazah haji dulu, siap 75 juta dulu baru menyebutkan haji. Jadi bisa ya, karena saya kenal, saya salah, MC-nya agak kurang konfirmasi. Bapak sekalian, ayat ini menggambarkan, memberikan berita gembira kepada kita. Karena di Indonesia ini kita bangga ada 6 agama yang resmi. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Wajib sebagai anak bangsa menjaga kedamaian dan sukacita agama ini. Karena agama ini resmi. Jadi kalau ada oknum-oknum organisasi agama yang menyepelekan, yang melecehkan, itu oknum pribadinya, bukan agamanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya belajar Al-Quran selama 6 tahun di pesantren, selama 4 tahun di perguruan tinggi. Al-Quran itu 6.666 ayat, 114 surah. Tidak ada menceritakan tentang membunuh, tidak ada cerita untuk melakukan pertikaian dan pembantaian. Kalau ada yang menyampaikan itu,
itu namanya salah interpretasi, salah menerjemahkan ayat Al-Quran. Sebab Bapak Ibu, Al-Quran itu namanya ada asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab itu ayat turun. Orang tanya, Ustaz, itu ayat itu dong yang tentang perang. Nah, itu ayat yang asbabun nuzulnya, sebab turunnya saat Rasulullah diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka ayat itu turun, hai Muhammad, perangilah orang-orang yang memerangi kamu, sekedar bagaimana mereka berupaya untuk merongrong kamu, merusak kedamaian kamu, maka perangilah mereka, sekedar untuk menjaga apa istilahnya harkat dan martabat. Ya, bukan seperti apa yang telah lihat sekarang. Banyak sekali Bapak Ibu jemaah sekalian yang oleh oknum-oknum tertentu dengan organisasi tertentu yang dia bawa, yang dari mana? Semua pesantren Indonesia sangat paling kepala. Kalau di Manado ini apalagi? Kita ini kan perasaan undang-undang. Ya, oleh karena itu sudah sekalian, ya, 2 jam setengah ini Bapak ini sebuah. Maka tolong Bapak saya, ya. Pak, Bu, terakhir, orang ini banyak organisasi, ratusan bahkan di Suriah. Tahu Suriah? Suriah? Tahu Bu, Pak? Suriah di mana? Di sebelah Jabodetabek. Suriah itu dulu zaman Nabi negeri Syam. Nabi Muhammad waktu dia berdagang pernah injak di negeri Syam. Sehingga di Syam itu para pendeta menyebutkan, pendeta tokoh-tokoh agama, bahwa pulang ini pemuda ini di wajahnya ada tanda-tanda kebahagiaan, ada tanda-tanda dia akan menjadi pemimpin besar. Yang menyebutkan itu tokoh-tokoh pada waktu itu. Siapa tuh? Pendeta salah satunya. Ya, apa yang terjadi sekarang di Sabah? Syam itu cuma 2 organisasi agama. Tahu Pak? Cuma Syiah dan Sunni. Syiah dan Sunni. Apa yang terjadi di sana? Baku bunuh, Pak. Ya, Tuhan lihat di bawah-bawah untuk menzalimi orang lain. Ya, itu orang di Indonesia luar biasa. Itu Muhammad atau 30. Yang ada 28, yang ada 31 kalau di Islam Hijriah. Jadi kalau orang hari raya terus bilang hadiah puasa sah. Dia puasa 30 hari sah. Yang nyana sah 1 28. Lalu 31 kali 1. Nah, boleh 1. Ya. Cuma kan yang bikin kisruh ini orang tidak tahu, tidak belajar. Ya, maka oleh karena itu kan sekalian, saya yakin Ketua Riwaya, Ketua Maneos, Leos, yang berada di bawah naungan Brigade Bangun Indonesia, duta-duta daerah untuk insya Allah menjadi teladan bagi orang lain. Saya Bapak Ibu kalau ikut diklat apa bicara tentang toleransi beragama, saya bilang ke materi dari Jawa, Pak, Mas, taruh itu diklat dia, jangan. Oma besok saja dia bilang, Tanta, Samida, kita makan semua piring sandi. Yo sudah supaya kita lebih tenang dan tidak menentunya tersinggung. Jadi Oma bicara, ya bijaksana, ya. Oma sudi kita, Ustaz, bagaimana mau pakai tujulas, pakai Jawa pakai keras. Ya pas Oma, jangan supaya orang itu jangan rasa jangan bikin isi pada orang dan susu piring, orang dorong piring sandi. Oma aja dengan bahasa yang bijaksana. Saya Bapak Ibu, Pak Pendeta, main ini orang Cina. Istri Pak Cina Kanaka. Jadi kalau Pak Wali Kota Wali Kota Tan, ya, dia punya marga Tan, itu Cina Kanaka. Jadi saya bahagia sukacita, saya seorang imam ustadz yang 3 kali hari raya. Ya, luar biasa. Saya pergi pesiar di kampung, teman-teman Rejon Tilaan sama di pelatih saya. Pesiar ya, yang ada urusan dengan. Ya, nah mungkin kan pemerintah Muslim terkadang aduh, siapa begini. Saya hakul yakin apa yang disiapkan itu karena tahu orang Muslim, orangnya akan bersengaja seperti itu. Ya, karena kalau dia itu bersengaja, baru sama dia itu tadi mau misleading. Ya, mau offside dia nanti. Ya, kita jadi belum makan. Kalau itu kena bayar, ibu udah kasih 2 obat mata nih. Ternyata kita tuh. Itu tadi di acara pagi sambutan di Firdaus, sambutan di Putrajana. Saya kebetulan ya dia apa pasir. Dia kampung rumah yang penuh sama yang tolong. Ya, untuk orang semua. Ya saya kira ini yang kami sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama para ustaz menyampaikan selamat menyelesaikan Idul Fitri. Sama diundang Pendeta Renata Tigono STH selaku Walian Wangko untuk menutup kita dalam doa bersama di slide ya, di bagian depan. Berterima kasih
sehingga patutlah kami mau memuliakan namamu ya Allah. Karena saat ini suasana keakraban, suasana penuh kerukunan rasa toleransi yang tinggi tercermin lewat kegiatan Brigade Mahmudi Indonesia. Dan Tuhan, kami pun mau bermohon kepadamu, Engkau akan selalu menyertai dalam setiap program Brigade Mahmudi Indonesia ini. Amin. Sehingga mereka, saudara-saudara kami ini, akan selalu dapat mewujudkan suasana yang penuh damai, suasana yang adil, suasana yang sejahtera dan makmur. Bagi kami berdoa kepada para pemimpin Brigade Mahmudi Indonesia, baik Dewan Pimpinan Tonas Bangko, Rokil Moko, bahkan Dewan Mulia, Sekretaris Jenderal, dan semua pengurus yang ada di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Daerah, dimanapun berada, para koordinator wilayah, sampai pengurus-pengurus di wanua-wanua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri. Tuhan selalu memberikan kekompakan, rasa kebersamaan, rasa sepenanggungan bersama, baik dalam anggota Brigade Mahmudi Indonesia, bahkan seluruh umat ciptaan Tuhan. Kami pun bermohon, biarlah Brigade Mahmudi Indonesia tetap akan menjadi pelopor. Kami berdoa untuk semua yang ada di tempat ini, baik mewakili Wali Kota Manado, mewakili Komando Daerah Militer 13 Merdeka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا تقبل منا حاجاتنا ونياتنا وتحشمنا وتضرعنا وتعبدنا وأنت تغفر لنا. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, saat ini kami boleh hadir di tempat ini, bersilaturahim antara satu dengan lain, bersilaturahim difasilitasi oleh organisasi Brigade Mahmudi Indonesia. Dengan sebab organisasi ini, ya Allah ya Rabb, kami dipertemukan pada acara silaturahim ini. Kami berdoa kepadamu ya Allah, agar kiranya pertemuan di majelis ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya Allah, saat ini, di saat suasana halal bihalal ini, ada saudara-saudara lain yang sedang ditimpa duka, ditimpa musibah, mengalami penderitaan karena ujian berat yang mereka hadapi, yang memutusnya berjuang di daerah sekitar sana. Dan berdoa kepadamu ya Allah, agar Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka dalam rangka menghadapi ujian yang Engkau turunkan dan cobakan kepada mereka. Ya Allah Rahman, berikanlah kekuatan kepada kami semua dalam rangka merajut tali silaturahim, dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini daripada rongrongan orang tidak bertanggung jawab. Pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Negara
karena kamu bersama dengan semangat wilayah Nusantara. Saya sebut Batara Rocky Yama Ronomo. Kepada Tonaas Wangko disiarkan. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara atau mewakili. Yang terhormat Kapolda Sulut atau yang mewakili Bapak Gus Nurdin. Maaf kalau salah. Yang terhormat Panglima Kodam 13 Merdeka yang diwakili oleh Kolonel Jimmy Marundu sebagai staf ahli Panglima. Yang terhormat Wali Kota Manado yang diwakili oleh Kasat Pol PP Bapak Hani Powuruntu. Yang terhormat Bapak Kapolres Manado yang diwakili Kapolsek Wenang Kompol Romel Ponto. Yang terhormat Walian Wangko Pendeta Renata Tikunu. Yang terhormat Ustadz Husein Buari, penceramah agama. Para Tonaas, DPT, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan walak-walak serta wanua yang ada. Yang terhormat Badan Intelijen Strategi Sulut, Bapak Rusman. Ya, kemarin ketemu. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Saya merasa senang karena selama satu periode ini kita jalan 4 tahun, saya sebagai pimpinan Tonaas, Dewan Pimpinan Tonaas, dan periode yang pertama ini kami sudah banyak kali ketemu dengan saudara-saudara kami dari Muslim, dari berbagai agama, dan dalam acara-acara seperti ini kami tidak kaget lagi. Kenapa? Karena kami 2 periode sebagai Tonaas, Dewan Pimpinan Daerah di Kota Manado, kami banyak kali merayakan seperti ini. Ya. Sering buka puasa bersama-sama, sering kerja bakti di tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, tiara, dan lain-lain sebagainya. Bakti sosial. Jadi kami tidak kaget. Cuma selama 4 tahun saya memimpin Brigade Marinir Indonesia, baru kali ini bisa bersama-sama merayakan Paskah dan halal bihalal. Sebentar akan diadakan musyawarah kerja Rapimnas. Mari kita semua ajukan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kita bisa membangun Brigade Muni, supaya kita bahas semua, supaya tuntas semua. Mungkin ini saja.
tidak panjang-panjang. Ya, lebih baik pendek. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tabiawaya. Selamat sore. Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang kompak untuk Iya ya Nusanti. Iya ya Nusanti. Oke, terima kasih yang sudah segar ya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Izin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya Bapak Wali Kota sendiri yang ingin menghadiri kegiatan ini, namun pada saat yang sama sangat padat dengan kegiatan acara, sehingga kami masing-masing oleh SKPD, Kepala Dinas Badan, termasuk saya, SKPP, diberikan tugas untuk mewakili beliau menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan tertulis beliau yang izin akan kami bacakan. Pada acara perayaan Paskah, perayaan Halal Bihalal yang dirangkaikan juga dengan Rapimnas Brigade Manguni Indonesia tahun 2024. Sebagaimana Pak Pendeta Renata Tinggung dan Pak Ustadz sudah disampaikan, memang hal ini merupakan hal yang luar biasa, lain daripada yang lain, di mana dua kegiatan keagamaan baik Paskah maupun Halal Bihalal dibicarakan secara bersama, apresiasi yang tinggi. Izin saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota. Yang saya hormati, yang mewakili Pangdam 13 Merdeka, Bapak Kolonel Cimi Merundu selaku Sali Bidang Iptek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang saya hormati Tunaas Brigade Manguni Indonesia, Bapak Rocky Batara Dunoko, beserta juga Sekjen sahabat saya, Marcel Marawis ke belakang, SDM. Yang saya hormati sahabat saya juga Kasubdit Sosbud Polda Sulut AKBP Kuning. Yang saya hormati bersama juga Kapolresta Manado yang diwakili oleh Kapolsek Benang Kompol Romo Kompol. Yang saya hormati Walian Wangko Pendeta Renata Ekonomi Sosial. Yang saya hormati Pak Ustadz Hussein Buari yang sudah masing-masing Pak Pendeta maupun Pak Ustadz sudah berikan pencerahan tadi kita sama-sama dengar. Dan yang saya hormati tentunya seluruh Tonaas se-Sulawesi Utara yang berkesempatan hadir saat ini. Juga tak lupa tim kerja yang sudah merancang kegiatan ini, sekretaris maupun koordinatornya yang saya hormati, undangan dan hadirin sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Mari sambut salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas rahmat dan tuntunannya kita dapat mengikuti perayaan Paskah Yesus Kristus dan perayaan Halal Bihalal
yang dirangkaikan dengan Rapimnas Brigade Manguni Indonesia atau BMI tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku pemerintah Kota Manado, saya menyampaikan selamat datang di Kota Manado kepada segenap undangan dan peserta Rapimnas Brigade Manguni Indonesia tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional Brigade Manguni Indonesia Dewan Pimpinan Tonas hari ini tanggal 27 April 2024 kami buka dengan resmi. Dan ada beberapa tunas-tunas wilayah kabupaten kota yang dikoordinir oleh koordinator wilayah itu sudah memberikan masukan-masukan untuk bahasan di Rapimnas dan rekomendasi dari Rapimnas. Jadi walaupun mereka tidak hadir secara fisik, tapi secara legalitas mereka sudah mendukung jalannya Rapimnas ini dan memberikan sepenuhnya kepada forum Rapimnas untuk merumuskan hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan organisasi ke depan. Dan kita yang berada di tempat, yang berada di Sulawesi Utara ini hadir dengan perwakilan-perwakilan, dan ada juga secara langsung dipimpin oleh Tonas, ada juga dari perwakilan. Kita akan tetap melanjutkan Rapimnas ini, dan saya kira kita tidak perlu roboh karena ini Rapimnas itu bagaimana pimpinan menyatukan visi, persepsi untuk misi pengembangan program-program organisasi yang dirasa sangat perlu, sangat istimewa dalam pengembangan organisasi kita ke depan. Dan ada agenda yang sudah dicatat ini nanti kita akan sampaikan. Jadi saya kira secara formalitas dulu kita perlu mengecek saja kehadiran di dalam, tapi menyambut kehadiran itu. Rapat Pimpinan Nasional Brigade Manguni Indonesia ini juga adalah satu tingkat keabsahannya untuk agar supaya kita bisa mengetahui bahwa alat-alat kekuasaan yang ada di Brigade Manguni Indonesia itu yang berjenjang dari Dewan Pimpinan Tonas, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Wala Banua. Dan tentu saja yang tertinggi adalah di jajaran Dewan Pimpinan Tonas. Dalam hal ini pasal 5 Bab 5 pasal 13 ayat 10 itu sudah menjadi dasar untuk kita melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional Brigade Manguni Indonesia dengan pokok-pokok pembicaraan kita adalah menyangkut evaluasi serta program kerja yang belum terlaksana dan akan kita laksanakan. Itu adanya. Saya tadi sudah menuangkan beberapa pokok pikiran yang nanti akan disampaikan oleh Tunas Wilayah. Namun ada satu poin pokok pikiran yang menurut saya urgensi juga untuk Kabupaten Minahasa. Saya akan mengutarakan dulu. Tonas Minahasa menyampaikan kepada saya bahwa saya organisasi adat ini, dan di sini bahwa kita mesti jelaskan bahwa BMI yang termasuk sangat dihormati. Ya, makanya untuk itu saya 8 kecamatan persoalan cuma sama dengan Minahasa. Mangkok dan pimpinan BPW, BM Sulut dan pimpinan BMI yang ada saat ini di dalam Rapimnas. Yang mungkin sebentar lagi akan mendapat keputusan dari Tonas Wako. Untuk itu
saya ingin membentuk KBN seluruh Minahasa, Manado, dan itu program saya sebagai ketua sekarang ini. Terima kasih atas kepercayaan juga yang diberikan kepada saya sebagai Panglima kembali. Untuk itu mohon maaf waktu yang lalu kalau saya ada salah. Ini terima kasih Tuan Sampo. Selamat sore. Iya ya itu tadi. Selamat malam, Tabea. Yang terhormat Tuan Soeharto, Sekjen dan jajaran DPT, para ketua DPD yang mewakili, dan juga semua jajaran Brigade Memuni Indonesia yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai Panglima Intelkam menyampaikan program supaya program ini secret dan langsung berhubungan dengan Wangko Brigade Intelkam. Terima kasih, selamat malam, Tabea. Ya, yang tadi. Yang saya hormati pimpinan sidang saat ini dan seluruh Tonaas, bahkan panglima-panglima Orsat yang ada, Mas Wangko yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Kita sudah tahu mau usul apa ini. Yang pasti dari Ministry mau yang terbaik untuk Brigade Memuni Indonesia. Mengacu dari usulan yang dari Tonaas DPD Minahasa, kalau menurut kami, menurut saya, kalau bisa waktu yang sisa ini tinggal kurang lebih 1 tahun lah kepemimpinan yang ada sekarang, orang berusaha untuk beli itu mesin KTA. Jadi dengan cara bagaimanapun, mari kita orang baku kongko. Kita kira seperti itu yang masih ada di pikiran saya. Misalnya dengan harga sekian, toh kalau memang ini disetujui oleh meja pimpinan, harga sekian, orang juga aku tambah karena memang ini perlu. Orang warga Manado, warga negara yang baik memiliki kartu identitas. Demikian juga sebagai warga ormas, orang mau mesti ada tanda pengenal. Itu memang yang menjadi kerinduan dari pasukan yang ada selama ini. Karena kita dengar di mana-mana semua bilang udah KTA Aqua, KTA Aqua. Karena itu merupakan satu kebanggaan jati diri kita bawa ke mana-mana. Jadi sudah lama, mungkin 1 tahun. Berakhirnya rapat pimpinan nasional, maka pada hari ini jam 19.20 Rapimnas akan ditutup oleh yang kami hormati Mas Wangko untuk dipindah ke meja pimpinan untuk menutup Rapimnas tahun 2004. Dan saat ini kami akan tutup rapat pimpinan nasional Brigade Memuni Indonesia tahun 2024 dengan resmi saya tutup.